dalam produk kita apa? Mengenalkan produk kita. Saya ini heran kepada UMKM ini. Dimintai Pak Joko gambaran produk, katalog produk angel. Kalau saya jangankan diminta, ya, pokoknya aku gak kemon bayar aja gak apa-apa gitu ya. Kenapa? Ayo dong, supaya produk saya ini bisa diketahui oleh orang banyak. Ya, jadi Ibu sudah tahap itu sudah bagus, Bu. Apa itu? Viewernya gitu ya. Ibu sudah mendapatkan yang banyak. Hanya saja jangan lupa, dalam bisnis tidak ada yang instan, Bu. Itu harus disadari. Dalam bisnis tidak ada yang instan. Memang kita ini pandai memviralkan. Tapi kadang-kadang gagal di dalam bertransaksi. Oke, sampai tahap transaksi ketemu, tapi gagal di dalam mendapatkan repeat order. Ya, oke, berhasil mendapatkan repeat order, tapi gagal di dalam membuat customer kita sebagai marketing gratisan buat kita. Ya, oke, sampai pada tahap pelanggan kita itu seperti marketing gratis buat kita. Artinya kita ini tidak menyuruh dia merekomendasikan kepada teman-temannya karena dia satisfaction, karena dia puas terhadap produk sama layanan kita. Tahapan terakhir, jika produk kita sudah mendapatkan advokasi, pelanggan kita sudah bela nih mati-matian produk kita, berarti kita sukses. Contoh begini, saya juga tidak dibayar gitu ya, sama kalau di Surabaya soto ayam Lamongan yang terkenal apa? Cahar ya. Saya dibayar, Bu, sama Cahar ngomong kayak gini nih. Berarti saya sudah secara tidak langsung jadi marketingnya dia ya. Yang kedua, seandainya Ibu ngomong, Pak Esma, sotonya Cahar itu gak enak. Saya ngomong, loh, kata siapa, Bu? Enak itu. Berarti saya sudah jadi apa, Bu? Sudah jadi advokatnya dia, pembelanya dia. Itu berarti produk itu sudah berhasil. Jadi gini, jadi kalau kita sudah viral, sudah terkenal, maka buatlah customer itu untuk mudah mengakses produk kita atau jasa kita. Buatlah sebuah sistem ya, sehingga menuju ke transaksi jual beli itu lebih mudah. Tahap berikutnya, kalau itu sudah kita lakukan, tinggal kita bagaimana melayani dia dengan bagus. Kalau dia sudah mendapatkan pelayanan bagus buat kita, dia akan merekom produk kita kepada yang lain. Kalau diteruskan lagi, dia akan menjadi pembela kita. Jadi kita tidak hanya cukup untuk memviralkan doang, Pak. Kadang-kadang orang-orang itu, wah, marketing digital, tapi gagal di dalam membentuk transaksi, activity. Transaksinya enggak kena. Oke, yang lain, Bapak Ibu, ini jenenge mengisi waktu luang gitu ya. Bebas takon apa, Bu? Ada yang lain? Tanya? Tanpa tema. Silakan. Ada yang lain tanya? Tidak ada? Ya, monggo. Ini, Bu. Produknya Ibu sudah kenal. Produknya Ibu itu apa? Pertama dilihat produknya dulu.
Produk itu yang punya value tinggi itu ada 3. Pertama, produk jadilah yang pertama. Orang lain belum bikin, kita sudah bikin. Kalau nggak bisa jadi yang pertama, jadilah yang terbaik. Orang lain sudah bikin, tapi saya bikin lebih baik. Kalau kita nggak bisa jadi yang terbaik, jadilah yang termurah. Cuman tiga itu aja kok. Ya. Menurut saya Pak, sah-sah saja 3 poin itu, tapi menurut saya sekarang eranya digital Pak. Jadi kita bisa melihat data di seluruh dunia ataupun di Indonesia, produk apa yang kita punya, negara mana yang paling banyak menghasilkan dan membutuhkan, provinsi mana, kota mana, sampai distributor atau pabrik apa yang membutuhkan, kita bisa lihat di Google. Jadi kita googling aja, semua itu data sudah ada. Misal di Eropa sekarang lagi senengannya craft, jenis craft, kerajinan, kain-kain ecoprint seperti itu. PT Sudang saya bisa menemukan datanya, saya terdeteksi di Italia, tapi tidak ada kotanya di mana, tokonya apa namanya, tapi saya pernah kirim ke sana beberapa kali, berarti di data belum ada nama toko. Kalau sekarang ya Pak, yang kita lakukan seperti itu. Misal produknya mbaknya keripik tempe, kirim ke daerah mana yang paling diminati, bisa semua dicari di Google Trend, Google Ads, dan lain-lain. Ya, susah untuk jadi yang termurah, susah Bu ya. Kalau yang termurah tidak jaminan Pak, malah kalau kita berani main di kelas premium ke atas, kita yakin kita bisa, malah bagus banget. Ya. Sama-sama jualan murah, tapi kalau dijual ke sana lebih mahal kan. Ini pilihannya. Jadilah yang pertama. Untuk jadi yang pertama kita harus punya tingkat diferensiasi yang tinggi terhadap yang lain. Tingkat pembeda. Ya, tingkat keunikan. Itu orang lain belum unik, kita udah unik. Itu jadilah yang pertama. Tapi kalau kita tidak mampu untuk jadi yang seperti itu, jadilah yang terbaik. Terbaik apa? Oh, yang lain bikin kue A ya, saya juga bikin kue A, tapi kue saya yang terbaik. Di harga yang sama, kue saya yang terbaik. Kalau enggak bisa jadi yang terbaik, Pak, kita juga enggak bisa unik, enggak punya tingkat diferensiasi, orang lain juga sudah punya. Apa yang bisa kita lakukan? Jadilah yang termurah, itu aja. Tapi untuk menjadi yang termurah itu enggak gampang, Bu. Anda bisa lawan produknya Cina gitu. Enggak bisa. Kenapa? Karena untuk menjadi yang termurah, itu kita enggak bisa sendirian. Itu melibatkan regulasi negara. Jadi yang bisa dilakukan oleh Indonesia itu kalau enggak satu, yang 2 saja. 3 jangan jadi pilihan. Untuk jadi yang murah itu, ya, itu adalah produk. Ya, jadi kalau di pertama dari sisi produk, Mbak ya. Yang kedua, untuk bisa itu tentukan target market Anda bagaimana. Siapa target marketnya? Jangan sampai Anda memviralkan sebuah produk yang bukan target marketnya. Contoh begini, kita ini produksi susu untuk bayi, ya, produksi susu untuk bayi. Dari udah jelas kan, susu untuk bayi, kualitas juga bagus, harga juga bersaing dan sebagainya. Lalu kita tidak pelajari, sebenarnya yang menentukan decision makernya, menentukan jenis susu bayi itu siapa sih? Ibunya, bapaknya, atau si bayinya? Siapa Bu? Ibunya. Berarti kalau kita bikin konten tentang susu bayi tadi itu, konten-konten yang banyak dibaca oleh siapa? Ibu-ibu. Jadi lihat dulu, jangan sampai kita salah. Ya. Jadi kalau Anda bikin produk,
decision maker-nya itu siapa dulu gitu. Di target market itu. Ya. Jadi kalau memang ibu-ibu ya bikin kontennya sesuai dengan ibu-ibu di media sosial yang biasanya diakses oleh ibu-ibu juga. Jangan keliru gitu ya. Ya, jadi sudah dikenali target marketnya Mbak gitu ya. Tinggal setelah itu ya Anda memviralkannya di mana, mengenalkannya di mana. Setelah itu baru tahapan-tahapan seperti bisnis yang lain buat mudah customer untuk mengakses kita dan bertransaksi dengan kita, kemudian layani dia dengan baik. Dan memang proses ini tidak ada yang instan. Kadang orang itu keliru. Saya kok belum berhasil, baru berapa tahun? Baru 6 bulan saya udah 6 tahun. Gitu ya. Nggak gampang. Saya udah 6 tahun. Saya di Mojosari Bu, kalau misalkan Bapak Ibu nanti ke Mojosari gitu ya, lewat Mojosari Terawas, Anda ini keluar dari hotel belok kanan, kemudian belok kanan. Itu aja. Kan jalan besar ya. Belok kanan kok sampai arah ke Wardes. Gitu ya. 8 kilo dari Wardes, Bapak Ibu tengok sebelah kiri itu ada KM 3,8A, sebelahnya pabrik Trafo Maxima gitu. Kita ada pabrik di situ. Itu join saya gitu ya. Itu saya riset produknya saja mulai tahun 2010 Bu. Baru saya launching tahun 2021. Berapa tahun Bu? 11 tahun. Baru jualan. 11 tahun baru kita ini jualan. Tahun 2021. Jualan yang pertama, invest kita sudah nggak kecil Bu. Karena teman kita ini karena duitnya banyak gitu ya. Sampai saya join itu, pokoknya aku gak belum ngetokno duit, kowe tok kabeh. Jangan khawatir Mas. Dia hampir 100 M lebih investasinya. 11 tahun itu dia tekor, pokoknya kalau 1 bulan tuh 200 sampai 300 jutaan lah. Tanpa pabrik itu menghasilkan keuntungan tuh. Selama 10 tahun tuh nggak ada untungnya dia. Ya. Karena ini pabrik yang kedua, makanya sumber yang pertama kan sudah ada gitu ya, mil ini buanter mana gitu ya. Makanya dia nggak itu ya. Tapi saya mau cuma ceritakan bahwasanya kita nggak instan. Bisnis nggak ada yang instan. Ya. 11 tahun baru kita jualan. Omset pertama nggak sebanding. Cuma 2,8 M per tahun loh, bukan per bulan. Jadi per bulan cuma berapa? Nyocok enggak sama biaya operasional? Enggak. Kita bayar gaji aja kurang lebih 100 sampai 150 juta. Gaji untuk pegawai. Enggak nyocok belas, gitu ya. Tapi kita sudah bisa membaca, ini ke depannya di saat kayu sudah mulai langka, maka produk-produk yang seperti kayu, sifatnya seperti kayu ini akan punya prospek yang bagus. Jadi dalam bisnis, ikuti saja prosesnya, tidak ada yang instan. Ya, jadi kalau Anda mau next level, ya tidak ada yang instan Bu. Yang bisa adalah kita percepat prosesnya. Ya, seperti itu. Jadi kita berbagi saja, sharing pengalaman dalam membesarkan usaha. Ya, mungkin Bapak Ibu, Pak Esma, orang bikin usaha itu kan perlu modal, ya. Betul. Saya enggak punya modal, sama. Pak, Bu, saya kerja 13 tahun ikut orang perusahaan asing. Posisi saya yang terakhir adalah asisten direktur operasional untuk PMA. Mau naik lagi udah nggak bisa. Tahun 2006, ketika itu saya masih bimbang mau keluar dari perusahaan atau enggak. Kenapa? Karena perusahaan itu sudah memanjakan saya. Rumah, ada tunjangan rumah. Mobil tuh enggak boleh daripada umurnya 5 tahun. Kalau naik pesawat harus kelasnya ini, sudah ditentukan semuanya. Itu memenjarakan saya.
meninak bobokkan saya. Ya, PMI ini pinter. Saya dibuat gaji itu sangat sedikit sekali, mepet-mepet, tapi fasilitasnya yang dibanyakin. Supaya kalau dia PHK saya, yang dibayar kan enggak ada itu fasilitas dibayar kan, berdasarkan gajinya saja gitu. Tahun 2006 saya memutuskan untuk mendirikan perusahaan sendiri. Apa yang saya lakukan? Saya dapat uang pesangon itu saya kasihkan istri semua. Saya tidak mengambil uang serupiah pun untuk mendirikan usaha. Serupiah pun, Bu. Sama sekali. Saya pamit sama istri saya,